Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yola Pratika, NIM 23201148. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah Server Side Programming yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Nurkolis. Proyek yang saya buat adalah sebuah website profil diri menggunakan framework Django. Pertama, kita lihat struktur utama dari proyek Django yang sudah saya beri nama profil diri. Di dalam terdapat beberapa folder utama, yaitu config. Nah, di config berisi konfigurasi utama Django seperti settings.py, urls.py, dan wsgi.py. Lalu di bagian media digunakan untuk menyimpan menyimpan konten seperti gambar yang dikelompokkan dalam folder About, Achievement, Experience, dan Hobi. Lalu di bagian Profile, di bagian Profile ini adalah aplikasi Django utama yang berisi logika web saya. Lalu di Static, ini adalah menyimpan file statik seperti gambar, img, dan file css style.css. Nah, di bagian template, ini berisi file HTML untuk menampilkan tampilan website. Baik, eh, kita menjelaskan ke bagian config terlebih dahulu. Nah, folder config menyimpan konfigurasi global proyek. Terdapat settings.py. Nah, tampilan saya mengatur aplikasi, direktori template, media, dan statik, serta setting database. Ini tempatnya ada di sini. Nah, untuk urls.py ini berisi konfigurasi URLs global yang mengarahkan ke URL dari aplikasi profile. Nah, untuk wsgi.py ini digunakan untuk menjalankan aplikasi pada server web seperti Unicorn atau UWSGI. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang di bagian settings.py yang berada di folder config. Nah, di awal saya mengimport modul path path dari Padlib dan juga model OS untuk mengatur direktori secara dinamis. Saya mendefinisikan base dir sebagai direktori utama dari proyek ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk berbagai path lain. Selanjutnya saya atur secret key, lalu debug, dan allow host karena ini adalah proyek pengembangan, jadi debug saya aktifkan dengan menuliskannya true dan load hoster ini masih dikosongkan. Lalu di bagian install apps itu saya menambahkan beberapa aplikasi bawaan Django seperti admin, out, dan lain-lain. Lalu juga menambahkan aplikasi buatan yang saya buat, yaitu profile. Saya juga menambahkan Jasmine sebagai library tambahan yang saya gunakan untuk mempercantik tampilan admin Django. Di bawahnya ada konfigurasi Jasmine, settings. Nah, yang saya gunakan untuk mengubah tampilan admin seperti judul, logo, tema, dan warna. Saya menggunakan gambar profil dari folder static, image sebagai logo, dan login image.
Lalu di bagian middleware, saya biarkan pengaturannya secara default dari Jingo. Kemudian pada template, saya tambahkan direktori template agar Django bisa merender HTML dari folder tersebut. Untuk database, saya menggunakan database bawaan SQL SQLite 3 dengan nama file db.sqlite3. Nah, validator password saya aktifkan untuk keamanan login admin. Pengaturan language code dan time zone saya biarkan default yaitu ENUS dan UTC. Di bagian static file dir, saya mengatur folder statik untuk menyimpan CSS dan gambar. Lalu media, URL, dan media root, saya atur agar gambar seperti foto profil dapat disimpan dan ditampilkan di web. Terakhir adalah default auto file. Saya gunakan tipe Big Auto File untuk primary key default. Berikut saya jelaskan file urls.py di folder config. Di file ini saya mengimport admin, path, include, serta setting, dan static dari Django. Pada bagian URL patterns, saya mendaftarkan dua URL utama, yaitu admin untuk masuk ke halaman admin Django, serta root URL saya arahkan ke aplikasi profil menggunakan fungsi include agar semua routing berada di sana. Di bagian bawah saya tambahkan pengaturan supaya file media seperti gambar dapat diakses saat mode debug aktif. Terakhir, di folder config terdapat file wsgi.py. File ini digunakan jika nantinya saya ingin deploy aplikasi ke server seperti Unicorn atau UWSGI. Di dalamnya saya set environment default ke config.setting dan memanggil get WSGI application untuk menjalankan aplikasi Jingo ini. Nah, setelah saya menjelaskan di bagian config, sekarang saya masuk ke bagian folder profil, yaitu aplikasi utama yang saya buat untuk menampilkan data profil diri di WSGI. Di web. Nah, di file admin, saya mendaftarkan semua model yang saya buat agar dapat diakses dan dikelola melalui admin Jingo. Saya menggunakan direktor admin register pada model experience dan membuat kelas experience admin agar bisa menampilkan kolom-kolom tertentu di tabel admin seperti pengantar, fitur 1 judul, fitur 2 judul. Nah, untuk model lainnya yaitu about, achievement, hobi, contact message, saya daftarkan dengan fungsi admin.setting register secara langsung. Lalu di file apps.py, saya menggunakan kelas profil config yang merupakan pengaturan default saat aplikasi ini dibuat
dengan perintah start app. Saya pastikan nama aplikasinya adalah profil dan menggunakan tipe primary key seperti yang sudah disesuaikan di settings.py. Lalu di file forms.py, saya membuat folder dari model kon- dari model kontak message menggunakan model form. Saya menyesuaikan widget pada tiap field agar tampilannya rapi menggunakan kelas Bootstrap form control. Verb ini nantinya akan digunakan di halaman depan indeks untuk mengirim pesan kontak ke admin. Di file ini saya membuat 5 model utama, yaitu about, untuk data diri seperti nama, deskripsi, dan foto. Lalu ada achievement untuk menampilkan daftar prestasi yang berisi judul, deskripsi, tahun, dan foto kegiatan. Lalu juga ada hobi. Di hobi ini untuk menampilkan hobi dan foto kegiatan. Ada experience berisi pengalaman atau fitur tambahan dengan pengaturan dan 3 fitur yang dapat ditampilkan secara fleksibel. Lalu ada contact message, menyimpan pesan dari pengunjung web yang dikirim lewat form kontak. Semua model saya lengkapi dengan fungsi STR agar mudah dikenali saat tampil di admin Django. Lalu di file test.py secara default ada di setiap apps Django. Untuk proyek ini saya tidak melakukan testing otomatis, jadi file ini masih kosong. Lalu di file urls.py aplikasi saya mengatur beberapa path yang mengarah ke fungsi di views.py. Setiap path akan menampilkan halaman web sesuai dengan konteksnya. Seperti ini, kosong adalah indeks tentang tentang saya. Prestasi adalah daftar prestasi. Hobi adalah hobi saya. Lalu pengalaman ini adalah pengalaman atau fitur tambahan. Di bagian views.py saya membuat 5 fungsi utama, yaitu indeks, menampilkan data dari model, about, dan juga form kontak. Jika ada request post dari form, maka pesan akan disampaikan dan halaman di-refresh kembali. Ada dev tentang menampilkan informasi about, lalu ada dev prestasi, menampilkan seluruh data dari model achievement. Lalu ada dev hobi, menampilkan seluruh data dari model hobi. Lalu ada dev pengalaman, menampilkan seluruh data dari experience dan mengambil satu paragraf pengantar untuk diperlihatkan di bagian atas halaman. Semua fungsi ini mengambil eh Semua fungsi ini mengembalikan template HTML yang ada di folder template profil. Selanjutnya saya akan menjelaskan folder template profil, yaitu tempat di mana seluruh tampilan HTML dari website saya disimpan. Di sini saya menggunakan pendekatan template in heritage agar kode HTML lebih rapi dan efisien. Pada file base HTML adalah template dasar yang digunakan oleh semua halaman lain. Di bagian head, saya menyertakan Bootstrap, lalu ada Google Font dan Font Awesome untuk tampilan UI modern dan responsif. Saya juga memuat file CSS dari folder static CSS style.css.
Di bagian body terdapat navbar dengan menu ke halaman tentang prestasi, hobi, dan pengalaman. Nah, ini ada blok konten sebagai tempat halaman lain menaruh konten. Lalu ada footer tetap di bawah dengan link ke Instagram dan ke LinkedIn. Lalu ada tombol back to top yang muncul saat scroll dan animasi smooth scroll dengan JavaScript. Lalu di bagian file index merupakan halaman utama. Di sini saya menampilkan bagian hero section yang berisi foto profil dari model about dan kalimat promosi personal branding saya. Di bagian bawah ada form kontak yang menggunakan CSRT token dan form dari kontak form. Data yang dikirim akan disimpan ke model kontak message. Di halaman ini saya menampilkan deskripsi tentang diri saya yang diambil dari model about, termasuk foto saya di bagian bawah dengan dekorasi, gradasi, dan box putih untuk membuat tampilannya lebih menarik. Lalu pada bagian prestasi.html menggunakan data dari model achievement. Setiap item ditampilkan dalam bentuk card horizontal berisi gambar dan deskripsi. Jika tidak ada data, maka akan muncul teks belum ada prestasi yang ditambahkan. Di halaman ini saya menampilkan data dari hobi. Setiap hobi ditampilkan dalam bentuk card yang bisa di-scroll horizontal sehingga tetap responsif dan cocok dilihat di mobil. Jika foto tersedia, maka foto akan ditampilkan bersama nama hobi. Lalu di bagian pengalaman atau fitur tambahan dari model experience, ada pengantar di bagian atas, lalu setiap item pengalaman berisi fitur-fitur seperti fitur 1, fitur 2, dan jika ada fitur 3 atau fitur 4, gambar dari setiap pengalaman ditambahkan di sebelah kanan dengan tampilan yang responsif dan elegan. Semua halaman di atas menggunakan base.html sebagai template induk. Hal ini membuat web lebih konsisten dan dari segi tampilan dan mudah dikelola karena hanya mengatur satu kali di base HTML untuk header dan footer. Kemudian saya akan memperlihatkan di bagian tampilan. Ini adalah tampilan utamanya, di bawahnya ada kontak yang jika diisi akan mengarah ke bagian kontak message yang ada di admin. Lalu di sini ada tabel tentang saya yang baik. Berikut merupakan gambaran dari website yang sudah saya buat. Di sini adalah halaman utamanya. Di bawahnya terdapat em, kontak message yang jika diisi akan terkirim otomatis ke admin. Lalu di sini ada tentang saya yang berisi penjelasan mengenai saya, lalu ada prestasi. Ini adalah gambaran prestasi, lalu hobi, berisi gambar dan nama hobi, lalu ada pengalaman dengan tampilan fitur,
Lalu di bawah terdapat tombol Instagram dan link LinkedIn, di mana kalau diklik langsung mengarah ke Instagram dan LinkedIn. Lalu jika kita klik icon akan balik lagi ke bagian indeks. Kita coba jika menulis nama, nah ini akan mengarah ke bagian admin. Ini adalah tampilan admin saya. Menggunakan Jasmine. Di sini ada tabel about, arsipan, kontak message, experience, dan hobi. Di bagian arsipman ini di dalamnya ada judul, deskripsi, tahun, lalu ada foto. Di kontak message, nah ini adalah kontak message yang tadi masuk, otomatis masuk ke sini. Lalu di bagian experience ada pengantar, fitur 1 judul, isi, fitur 2 judul, isi, lalu fitur 3 judul, isi, dan gambar. Bagian hobi terdapat nama dan foto. Baik, berikut merupakan website yang sudah saya buat dengan Django. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.